Shalom saudara-saudara, saya menyapa kita semua. Terima kasih untuk saudara-saudara yang kemarin hari Selasa sampai hari ini masih menyaksikan video tanggapan dari saya tentang KKR Pastor Philip Mantova 16 Juni 2023 kemarin di lapangan Polda NTT. Ternyata saya menyimak ada begitu banyak orang yang memberikan komentar, ada yang mendukung apa yang saya sampaikan, tetapi ada juga yang tidak mendukung. Nah, yang mendukung mereka adalah orang-orang yang mulai membuka diri tentang apa yang Alkitab catat. Sedangkan orang-orang yang memprotes adalah orang-orang yang mungkin mereka belum membaca firman Tuhan, atau mereka belum menyelidiki firman Tuhan dengan teliti, ataupun juga mungkin sebagai orang Kristen hanya sekedar pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Bukti dari komentar mereka saya bisa ungkapkan. Yang pertama adalah ada yang berkata bahwa saya iri hati dengan Pastor Philip Mantova karena jemaatnya banyak dan juga dipakai Tuhan melayani ke bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang memberikan komentar seperti demikian, saudara harus dengarkan apa yang saya sampaikan. Tuhan memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap hamba Tuhan itu berbeda-beda. Yang namanya karunia adalah pemberian Tuhan, dan itu mutlak adalah kedaulatan dari apa yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan dari orang tersebut. Nah, kalau berbicara tentang iri hati, maka itu tidak ada sama sekali. Sebab apa? Sebab kita ini adalah hamba. Bahkan karunia pun juga itu bisa diambil, bisa berhenti. Sehingga saya dan saudara kalau hanya melihat bahwa saya iri hati atau hamba Tuhan yang lain yang mengkritik, itu tidak sesuai dengan yang namanya dasar iman kepercayaan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena iman Kristen adalah iman. Kenapa saudara-saudara? Karena iman Kristen adalah iman yang objektif, bukan iman yang buta. Apa itu iman yang objektif? Iman yang objektif adalah iman yang berpatokan, berdasarkan, berfokus kepada Kristus yang adalah objek, bukan hamba Tuhan yang adalah objek. Nah, kalau saudara berkata demikian, maka saudara sedang menjadikan Philip Mantova itu sebagai objek. Saudara melihat bahwa dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa, bahkan punya jemaat yang banyak. Saya mau berkata kepada saudara-saudara, Pendeta Stephen Tong pernah memberikan kesaksian bahwa KKR terbesar yang pernah dilakukan di dunia ini bukan dilakukan oleh para pendeta-pendeta karismatik, bukan dilakukan oleh Reinhard Bonnke, bukan dilakukan oleh Morris Cerullo, bukan dilakukan oleh Benny Hinn, bahkan pendeta Injili seperti Billy Graham sendiri pun itu tidak menyamai KKR yang pernah dilakukan oleh gereja setan di India yang dihadiri kurang lebih 10 juta orang lebih. Saudara bisa bayangkan, ajaran sesat saja pengikutnya sangat banyak. Jadi kalau saudara hanya menilai dari bagaimana karunia dia, bagaimana pelayanan dia jauh luas, bagaimana jumlah jemaatnya banyak, itu sesuatu yang betul. Kenapa? Karena Tuhan berjanji memakai kita sampai setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau saudara berkata demikian, maka saudara tidak sadar bahwa saudara sedang menjadikan Philip Mantova adalah sebagai objek iman saudara-saudara. Kemudian juga ada yang berkata bahwa kita tidak perlu menghakimi. Saudara harus bedakan menghakimi dengan mengoreksi. Kenapa? Kalau menghakimi, maka itu mutlak menyudutkan orang tersebut tanpa saudara melihat atau mengobservasi bukti-bukti yang ada. Tapi kalau kita mengoreksi atau mengkritisi, maka pasti kita mengobservasi dan kita berani katakan bahwa itu sesuatu yang salah. Kalau saudara sebagai orang Kristen yang punya kepercayaan yang klise, maka saya dan saudara akan jadi orang Kristen yang kerdil, orang Kristen yang tidak stabil. Contohnya, ada orang yang berkata, saudara beragama Kristen, coba saudara jelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Saudara berkata begini,
Tidak perlu pusing-pusing, yang penting kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Atau saudara mendengarkan khotbah yang bersifat doktrin, saudara berkata, untuk apa dengar khotbah yang bersifat doktrin? Yang penting kan Yesus adalah Tuhan. Untuk apa kita fokus dengan pengajaran Kristen? Yang penting kan Tuhan memberkati kita. Nah, itu iman yang klise, saudara-saudara, sehingga saya dan saudara cukup menjadi orang Kristen. Harusnya seperti perkataan dari seorang apologet Kristen yang bernama Josh McDowell. Dia pernah berkata bahwa harusnya orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, adalah orang Kristen dan hamba Tuhan yang seimbang, yang mampu mengabarkan Injil dan juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia pegang. Saya suka lagi dengan satu perkataan dari seorang tokoh reformator mula-mula, namanya William Tyndale. Dia adalah orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dia berkata begini, seorang anak laki-laki pembajak sawah akan lebih bisa mengenal Allah ketika dia membaca firman Tuhan setiap hari, daripada seorang Kristen yang bertahun-tahun, bahkan seorang hamba Tuhan yang pandai berkhotbah tapi mengabaikan apa yang dicatat di dalam kitab suci. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan sampai saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang mudah disesatkan. Saya kasih data firman Tuhan ya. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Matius 24 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan berkata, ini Yesus bernubuat tentang gelombang penyesatan yang terjadi. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan menemukan 4 gelombang mujizat. Yang pertama adalah zaman Musa dan Yosua. Itu ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Tapi setelah itu saudara-saudara, orang Israel masuk ke tanah Kanaan, jarang sekali ditemukan mujizat di situ. Barulah pada zaman yang namanya Elia dan Elisa, mereka melakukan reformasi pada waktu itu, dan banyak mujizat terjadi. Kemudian setelah itu saudara-saudara tidak ada lagi mujizat, bahkan jarang sekali. Masuk kepada yang namanya zamannya Yesus dan para rasul-rasul, banyak sekali mujizat terjadi. Dan setelah itu saudara-saudara, sampai hari ini mujizat terjadi, dan Alkitab mencatat gelombang mujizat yang keempat yang terjadi, yakni akhir zaman. Dan itu akan diperbuat oleh para nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan palsu. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu atau hamba Tuhan palsu dan nabi-nabi palsu atau hamba Tuhan palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara lihat, yang dahsyat loh, bukan yang biasa-biasa. Dan mujizat-mujizat, perkara supranatural, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara lihat, orang pilihan saja rentan dengan yang namanya disesatkan. Jadi kalau saudara anggap bahwa saudara ini orang Kristen, sudah lahir sejak dari kecil Kristen, saudara berjemaat di gereja Injili, gereja Reform, gereja Pentakosta, gereja Karismatik, tapi saudara tidak tekun mempelajari firman Tuhan, percayalah satu saat saudara akan disesatkan. Yudas yang adalah muridnya Yesus Kristus saja saudara disesatkan, sehingga hidupnya tidak berfokus kepada Kristus, tapi berfokus kepada yang namanya uang atau materi. Harusnya orang Kristen itu belajar dari salah satu jemaat yang pernah Paulus kunjungi, yakni jemaat yang ada di Berea. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 12, mereka menerima dengan kerelaan hati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan, apakah yang Paulus katakan itu benar atau tidak. Orang selevel Paulus saja masih diselidiki, apalagi orang sekelas saya, orang sekelas Philip Mantova dan juga hamba Tuhan yang lain, perlu diselidiki. Kira-kira apa yang mereka katakan itu sudah betul atau tidak. Orang Kristen mengenal satu patokan, yakni namanya kanonisasi. Kanonisasi pernah dikatakan oleh seorang bapak gereja namanya Origenes, adalah alat pengukur atau alat untuk mengevaluasi sebuah kebenaran. Nah, hubungannya dengan kitab suci adalah kanonisasi merupakan standar yang dipakai atau secara resmi kitab suci itu dipakai oleh orang-orang Kristen.
Nah, kalau saya dan saudara tidak memakai Alkitab sebagai bahan penguji, apalagi yang kita pakai? Perkataan pendeta, perkataan gembala saudara, perkataan seorang penginjil, perkataan seorang guru sekolah tinggi teologi atau institut teologi. Tidak, saudara-saudara, semua kita pasti bisa keliru. Pasti bisa keliru. Tapi ketika saya dan saudara keliru, maka saya dan saudara harus tunduk kepada apa yang Alkitab catat. Kita harus berani untuk memberikan pertanggungjawaban. Saya kasih saudara ayat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Ini merupakan dasar dari apologetika. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan apa saudara-saudara? Hormat. Jadi kalau ada saudara-saudara berkata bahwa saya kasar, ada yang berkomen saya jahat dengan Pastor Philip, tidak ada saudara-saudara, tidak ada. Itu hanya imajinasi saudara-saudara saja yang berkata demikian, tapi sebenarnya tidak. Justru seorang hamba Tuhan, saudara, harus mau memberikan pertanggungan jawaban. Saudara ingat Rasul Paulus ketika dia ditangkap di Yerusalem, dia difitnah bahwa dia membawa seorang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-22, saya baca untuk saya dan saudara, dia berkata begini, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Paulus buat apa di situ, saudara? Dia melakukan apologetika atau dia melakukan pembelaan iman. Iman yang didasarkan kepada Kristus dan juga Injil kasih karunia Allah. Bahkan dia berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ketiga, "Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku." Jadi saudara tidak boleh bersembunyi di kalimat yang namanya jangan menghakimi. Itu kalimat yang kedengaran sangat rohani, saudara-saudara. Sangat rohani. Dulu saya pun begitu sebelum jadi pendeta. Sudahlah, jangan menghakimi. Itu kalimat yang sangat rohani. Tapi kalau saudara belajar kitab suci, itu kalimat yang sangat-sangat tidak rohani. Beda saudara-saudara menghakimi dengan mengoreksi atau mengkritisi. Kalau saudara orang yang terpelajar, saya percaya saudara mampu bisa membedakan itu. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, saya sekalipun seperti saudara-saudara berkomentar, saya memberikan tanggapan seperti yang saya lakukan di video ini. Karena seorang hamba Tuhan, jangan hanya sekedar fasih untuk berkhotbah, fasih untuk berbicara di atas mimbar, kemudian selesai itu sudah. Tidak. Saudara berani untuk mempertanggungjawabkan. Kalau itu berhubungan dengan pengajaran firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara buat dosa secara pribadi, orang lain tidak rugi. Yang rugi hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan dosa umum seperti penyesatan, itu merugikan orang lain. Saudara baca di 1 Timotius pasal 4 ayat 16, Paulus bilang, "Jaga dan perhatikanlah pengajaranmu, karena engkau akan menyelamatkan dirimu dan juga orang yang mendengarkan engkau." Tidak heran Yesus pernah berkata, kalau ada orang yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, ikat batu di lehernya, kemudian buang dia dan tenggelamkan dia. Saudara lihat betapa berbahayanya pengajar-pengajar sesat. Tidak heran Paulus berkata, pengajar-pengajar sesat itu dalam Filipi pasal 3 ayat yang kedua, mereka disebut anjing-anjing. Yohanes berkata dalam Wahyu 22 ayat 15, mereka juga adalah anjing-anjing, orang yang akan ada di dalam neraka. Jadi kalau saudara belajar firman Tuhan, saya percaya saudara akan rubah mindset saudara, dan saudara akan sedikit kritis tentang apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena ingat, gelombang yang terakhir di akhir zaman adalah gelombang penyesatan. Saudara kalau tidak hati-hati, percayalah akan ada banyak nabi-nabi palsu, aliran-aliran sekte-sekte yang akan muncul di akhir zaman, yang membuat saya dan saudara akan mudah sekali disesatkan. Demikian saya menanggapi komentar-komentar dari beberapa orang. Terima kasih saudara-saudara yang sudah like, comment, subscribe. Saudara terus bagikan video ini supaya saudara-saudara bisa terus menerima pengajaran yang alkitabiah. Kalau ada yang salah, saya siap untuk dikoreksi dan juga akan memberikan pertanggungjawaban. Kalau saudara yang belum nonton video saya yang pertama, silakan saudara cek, saudara nonton, dan saudara bisa memberikan komentar yang alkitabiah.
Ingat, komentar saudara harus alkitabiah. Jangan sekedar menguap-nguap dan itu hanya di udara dan tidak ada data firman Tuhan. Kalau ada data firman Tuhan, percayalah saya akan memberikan pertanggungjawaban. Baik, saya akan memberikan bukti atau memberikan perbandingan neraka yang Philip Mantova katakan dengan apa yang Alkitab catat. Mari saudara-saudara simak video yang pertama ini. Hari ini kita bicara tentang neraka, tapi bukan berarti bahwa Tuhan membenci kita. Pada waktu bulan Januari tahun 2000 saya dibawa untuk melihat neraka. Kalau tidak ada orang yang bangkit berkata, aku dibawa Tuhan ke neraka. Banyak orang kalau lihat Alkitab atau ikut Tuhan cuma sekedar agama. Gimana kita bisa memanipulasi Tuhan, mendapatkan berkat dan prosperity, kemakmuran. Kita tidak akan melihat keadaan rohani kita, posisi kita sekarang ini di hadapan Tuhan itu aman atau tidak. Saya waktu dibawa Tuhan melihat neraka, saya lihat api itu dari jauh, berupa bumbungan asap ke atas. Saya tidak melihat ujungnya, too far, terlalu jauh. Dan orang-orang yang berada di dekat ujungnya adalah orang-orang yang sudah lama mati. Mungkin dari sejak Adam dan Hawa dan seterusnya, bukan di zaman modern. Yang di abad modern apalagi yang baru mati itu semua ada di gerbang. Yang dikatakan Yesus di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, mana yang kau pilih. Yang sempit itu pintu kepada glory, tapi gerbang yang luas dan besar jalannya lebar itu menuju ke maut. Saya berada di gerbang itu, ketakutan. Itu pun rasanya sudah forever, selama-lamanya. Ketika dalam pengalaman itu Tuhan memberitahu sesuatu yang alkitabiah. Bahwa belum ada satu orang pun baik iblis maupun manusia yang sudah dilempar ke dalam lautan api yang kamu lihat sekarang dengan kuasaku dari jauh ini. Lalu dari mana kalau ada setan yang menyiksa? Alkitab berkata di Matius pasal 18 ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan orang yang tidak mau mengampuni saudaranya itu kepada algojo. Algojo itu artinya torturer, penyiksa-penyiksa. Mereka tentunya bukan malaikat yang baik, mereka adalah malaikat yang jatuh, mereka tentunya bukanlah hamba-hamba Tuhan. Orang yang menyiksa orang itu hamba setan, tapi Tuhan serahkan jiwa orang yang terhilang, yang membangkang, yang menolak anugerah kasih karunia. Untuk akhirnya jatuh ke tangan orang yang memang memiliki dia. Yang dia layani seumur hidupnya, yaitu algojo, roh jahat. Itulah kerajaan maut. Ada lagi ayat yang berkata soal bagian badan yang ditorture di dalam neraka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat berikutnya. Dan jika lenganmu, tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Apa yang saya lihat di neraka? Yang pertama saya melihat ada orang yang agak jauh, mungkin matinya sudah lama. Dia sudah berbentuk tengkorak. Tetapi di neraka orang tidak bisa mati, tubuhnya supranatural. Dan orang itu dibawa datang dari tempat agak jauh, mendekati lautan api, dagingnya meleleh. Dan orang itu digotong dengan begitu banyak roh-roh jahat yang saya lihat. Menjijikkan, makanya disebut roh yang jijik, roh najis. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, roh jahat itu saya lihat pria itu. Pria itu pasti punya nama di bumi ini. Pasti punya usia. Dia pasti punya birthday, hari kelahiran, dia pasti ada hari kematian, dia pasti ada di mana nggak tahu kuburannya, pasti ada kalau dia dikubur atau dibakar atau dia pasti ada. Itu orang pernah hidup dan dia tetap sekarang lebih hidup. Dan dia dibawa datang ke dekat saya diizinkan melihat perkara yang gruesome, yang mengerikan. Orang itu diketawai oleh roh jahat. Dia tidak disiksa lagi mungkin karena mereka sendiri sudah bosan sama orang itu. Mereka cari jiwa baru masuk ke neraka. Dan sekarang saya berbicara ini banyak jiwa baru masuk neraka. Setiap menit banyak orang mati di luar Tuhan. Tahukah Anda? Ya, saudara melihat
Philip Mantova ketika dibawa oleh Tuhan pada bulan Januari tahun 2000. Nah, kalau saudara simak videonya tadi, saya ambil kesimpulan saja. Dia dibawa ke neraka dan melihat iblis itu menyiksa manusia yang berdosa. Oke, itu yang dia katakan. Mari kita buka data firman Tuhan, apa yang terjadi di neraka. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Philip Mantova berkata bahwa iblis yang menyiksa manusia yang berdosa. Saudara bisa simak khotbah lengkapnya deh di channelnya dia, pasti ada. Bahkan juga channel daripada para YouTuber itu ada banyak sekali memuat tentang trip to hell-nya dia. Tapi ini bagian pertama yang saya akan angkat. Saudara lihat, dia berkata bahwa iblislah yang menyiksa manusia. Padahal Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-10 berkata, iblislah yang disiksa di sana siang malam sampai selama-lamanya. Perkataan atau kesaksian Philip Mantova yang benar atau perkataan Alkitab yang benar? Saudara silakan jawab sendiri deh. Kalau saya berkata perkataan dari Alkitablah yang benar. Sebab apa saudara-saudara? Dari mulanya neraka itu diciptakan untuk iblis. Mari kita lihat firman Tuhan, Matius 21 ayat 40, Matius 25 ayat 41. Sorry saudara-saudara, Matius 25 ayat 41. Firman Tuhan berkata, dan ia atau Tuhan akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, atau kepada orang-orang yang berdosa, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Saudara perhatikan, neraka dari awalnya itu diciptakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Tapi karena manusia dengar firman tidak mau bertobat, manusia berlaku fasik, mau tetap jadi orang berdosa, akhirnya akan kumpul sama-sama dengan iblis di neraka. Jadi seperti kesaksian Philip Mantova, iblis yang menyiksa manusia, maka iblis yang enak dong. Manusia justru yang sengsara. Kalau apa yang dikatakan oleh Philip Mantova ini, saya pernah membaca, nanti coba saudara searching di Google betul atau tidak. Konsep neraka dari orang Islam adalah iblislah yang menyiksa manusia. Saudara coba nanti searching saja benar atau salah, saya lupa mungkin, tapi saya pernah membacanya. Nah, kalau Philip berkata seperti demikian, berarti mungkin konsep tentang neraka dari orang-orang Islam yang dia saksikan. Kenapa? Karena konsep neraka dari kekristenan tidak seperti demikian. Justru iblis, nabi-nabi palsu, antikris dan orang-orang berdosa, itulah yang disiksa rame-rame bareng-bareng di neraka. Disiksa oleh apa saudara? Oleh api dan belerang. Yesaya 66 ayat 24 berkata, ulat-ulat itu keluar dari tubuh mereka. Jadi saudara, ayo deh, saudara harus belajar untuk terbuka, untuk menjadi seorang Kristen yang injili. Saya ini pendeta karismatik. Kemarin ada yang berkata, saya tidak percaya baptisan selam. Loh, saya dibaptis secara selam, saya mengajarkan baptisan selam, dan saya membaptis orang dengan cara selam. Bagaimana saya melawan doktrin tersebut? Tidak saudara-saudara, justru yang saya protes adalah perjalanan ke neraka yang tidak cocok dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau saudara bandingkan apa yang Paulus katakan tentang surga, itu sesuatu yang luar biasa loh. Jadi kalau saudara berkata bahwa Philip Mantova pergi ke neraka, oke lah, saya setuju juga bahwa dia ke neraka. Tapi yang dia lihat itu saudara bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Mari kita lihat coba-coba sama-sama saudara, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini Paulus saudara-saudara. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Diperkirakan ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik pada waktu itu, dan dia rebah dan dia mengalami perubahan kehidupan. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yakni Firdaus. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya.
Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara lihat, ini tentang sorga loh. Perhatikan ayat 4, kata-kata yang tak terkatakan, bahkan yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Paulus sendiri ketika dia ke sorga, dia tidak berani memberikan kesaksian tentang sorga. Sebab apa saudara-saudara? Semuanya sudah ada di kitab suci. Paulus takut salah berbicara, jangan-jangan apa yang dia katakan tidak cocok dengan yang namanya isi surga. Sehingga kalau saudara baca di ayat yang di bawahnya, dia berkata dia lebih suka bermegah dalam kelemahannya. Yakni apa saudara-saudara? Di dalam sakit penyakit dia atau duri dalam dagingnya. Jadi kalau saudara berkata saudara pernah dibawa ke surga atau neraka, percayalah banyak orang tidak akan percaya. Kalau saudara bersaksi tidak cocok dengan apa yang Alkitab catat. Lebih baik saudara menunjukkan kehidupan dan saudara bersaksi bahwa saudara adalah seorang anak Tuhan. Bahkan saudara menyatakan bahwa saudara adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Saya yakin orang akan lebih percaya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang belum sempurna. Itu sebabnya Paulus lebih suka bermegah. Hal ini pun dia katakan karena ada para hamba Tuhan palsu yang ada di Korintus yang berkata mereka itu mendapatkan penglihatan bahkan dibawa ke surga. Paulus mau berkata bahwa mereka itu tidak benar. Bahkan mereka memfitnah Paulus sehingga Paulus berani berkata bahwa dia sendiri pun juga orang yang pernah dibawa ke surga. Jadi kalau saya dan saudara hanya sekedar mendengar firman dan amin, saya yakin saya dan saudara akan jadi orang Kristen yang tidak stabil. Kristen klise yang sangat mudah disesatkan. Ya. Saudara-saudara, mari saya ajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Saya pendeta yang ada di aliran karismatik, pendeta yang bergerak dalam pelayanan karunia-karunia roh. Kalau saya mau berkata, saya pun juga punya karunia-karunia roh, tapi saya tidak mau menonjolkan itu. Biarkan manusia yang melihat, biarkan Tuhan yang melihat, dan kita melayani sesuai apa yang firman Tuhan katakan, dan Allah lah yang menuntun menyertai pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara silakan simak apa yang diperbuat oleh Philip Mantopa ketika dia ada di neraka. Mari kita lihat videonya. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus nggak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu. Agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Ya, saudara perhatikan, dia berkata betul, Tuhanlah yang menebus dosa manusia. Tapi yang dia katakan di video itu sesuatu yang rancu. Apa itu saudara-saudara? Dia berkata bahwa dia pergi karena dosa jemaatnya. Saudara bisa bayangkan dia pergi karena dosa jemaatnya. Berarti pertanyaannya, untuk apa Yesus pernah pergi ke kerajaan maut atau alam maut atau neraka? Kalau Philip Mantopa pergi untuk dosa-dosa jemaatnya, untuk apa Yesus pernah pergi? Saya kasih data firman Tuhan ya, Ibrani pasal 2 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ini bukan saya katakan, Alkitab. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis Ibrani sudah berkata bahwa kita harus apa saudara-saudara? Teliti. Makanya saudara jadi orang Kristen yang jangan suka pajang-pajang Alkitab di rumah. Nanti sakit baru saudara cari dan baca. Setelah saudara sembuh, saudara tidak baca. Setelah saudara pulang dari gereja, saudara simpan Alkitab. Nanti hari Minggu mau ke gereja, saudara ambil Alkitab lagi. Saudara harus teliti firman Tuhan. Harus teliti. Kenapa? Karena kalau tidak, saya dan saudara akan mudah percaya. Kemudian saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara perhatikan,
Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia sehingga dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan berinkarnasi menjadi manusia. Makanya dia disebut anak Allah. Sekalipun Alkitab mencatat bahwa dia tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan, tapi dengan data ini membuktikan dia adalah Tuhan, sebab dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Dia menyamakan dirinya dengan manusia karena dia mau menyelamatkan yang namanya manusia. Saudara lihat ayat yang ke-15 sampai 18, Ibrani pasal 2. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita dan karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara baca ini firman Tuhan jelas. Kristus sangat mengasihi kita sehingga dia pergi ke neraka mutlak untuk menebus dosa-dosa kita. Dia pergi ke neraka untuk menjamin kita bahwa kita sudah dibebaskan dari neraka. Kita yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak akan lagi dihukum di dalam neraka. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan. Simak baik-baik apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan. Kalau tidak, saya dan saudara akan mudah dibawa arus, bahkan saya dan saudara akan mudah disesatkan. Jadi waktu saya nonton video ini saya geleng-geleng kepala ya. Hebat sekali ya dia ya. Hebat sekali. Tidak ada hamba Tuhan yang sehebat Philip Mantova yang pernah pergi ke neraka karena dosa jemaat-jemaatnya. Saya harap saudara-saudara yang menjadi jemaat GMS dimanapun yang menonton video ini jangan tersinggung. Saya pendeta karismatik yang percaya bahwa Roh Kudus punya karya masih bekerja sampai hari ini. Tapi please, saudara, telitilah firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang fans dengan beliau, berhentilah fans dengan dia. Fanslah dengan Tuhan Yesus. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan itu mutlak benar, tidak pernah ada salahnya. Bahkan Ibrani pasal 5 ayat ke-7 firman Tuhan mencatat, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, yang sungguh menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kurang apa Yesus mengasihi kita? Yesus sangat mengasihi kita. Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 27. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya teringat dengan seorang teolog Calvinisme namanya Charles Sproul. Dia pernah berkata, orang-orang dari haluan Calvinisme dengan dari haluan Arminisme, mereka memperdebatkan dan tidak pernah cocok dengan hal predestinasi atau tulip. Tapi dalam kasus Yohanes 3 ayat 16, orang-orang dari haluan Arminisme dengan haluan dari Calvinisme, itu mereka sepakat bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Jadi data firman Tuhan ini cocok saudara-saudara. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Saudara perhatikan, kurang apa lagi Yesus? Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat sorga. Yesus kurang apa saudara-saudara? Sehingga sampai Philip Mantova pergi ke neraka untuk dosa orang yang mendengarkan khotbahnya, bahkan jemaat-jemaatnya. Tidak saudara-saudara, Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang turun ke dalam kerajaan maut atau neraka. Itu dipakai kata khusus dalam perjanjian baru, yakni Gehenna. Dialah orang yang sempurna, yang layak untuk ada di sana, untuk menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman yang kekal. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain. Saudara bayangkan, imam-imam dari keturunan Lewi saja tidak mampu. Harun dan anak-anaknya dan keturunannya tidak mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan.
Jadi mereka saja tidak mampu, bagaimana Philip Mantofa mampu, saudara-saudara. Saudara harus kritis, harus belajar firman supaya saudara pandai. Kemudian yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Berapa kali saudara? Satu kali. Kalau dia sudah lakukan satu kali, mengapa Philip Mantofa melakukan lagi, saudara-saudara? Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jelas saudara-saudara? Yang saya katakan adalah data firman Tuhan. Dan ini doktrin Alkitab yang tidak boleh dilanggar oleh hamba Tuhan siapapun. Makanya Paulus berkata, aku heran kepada engkau, kalian jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Kalian kok begitu cepat berbalik dari Injil yang orang-orang beritakan, yang sebenarnya bukan Injil. Paulus berkata, kita malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang lain, apa saudara-saudara? Terkutuk. Sehingga dia berkata, jika dengan mengatakan kebenaran, apakah aku akan menjadi musuh kalian? Jadi orang yang mengatakan kebenaran, saudara jangan musuhi. Seperti saya mengatakan hal ini, saudara jangan musuhi. Karena apa yang saya sampaikan ini data jelas dari firman Tuhan. Saya tidak comot-comot dari majalah, dari koran, atau dari manapun. Tapi di backup saudara-saudara dengan firman Tuhan. Jelas ya saudara-saudara ya? Jadi silakan saudara-saudara yang mau memberikan komentar atau saudara yang mau mengkritik saya, silakan. Saya pasti akan memberikan pertanggungjawaban. Karena seorang Kristen, seorang hamba Tuhan, dia harus bisa berapologetika. Pesan terakhir dari saya atau peringatan dari saya, membela iman Kristen bukan tujuannya untuk memenangkan suatu argumentasi. Bukan. Tujuannya bukan untuk menunjukkan dia pintar. Tidak. Bukan untuk membuktikan bahwa argumentasinya benar. Tidak. Tapi untuk membuktikan bahwa Alkitab, Injil kasih karunia Allah itu tidak pernah salah. Jadi apa yang saya katakan ini tidak ada hubungannya dengan pribadi Pastor Philip Mantofa. Saya hargai dia adalah hamba Tuhan. Saya pun juga hamba Tuhan. Yang lain pun juga adalah hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara melakukan dosa pribadi, itu tidak akan merugikan orang lain. Tapi kalau saudara melakukan dosa yang bersifat umum seperti mengajar sesat, itu akan mempengaruhi orang lain. Kiranya saudara-saudara menyimak tanggapan dari saya ini diberkati, dan saudara silakan bagikan video ini sebanyak mungkin supaya ada banyak orang yang mau belajar. Saya sendiri pun mau belajar, dan biar saudara-saudara diberkati, saya sendiri pun juga diberkati. Dan kalau saudara-saudara yang diberkati dengan video ini, yang belum subscribe, belum like, belum komen, silakan. Supaya saudara bisa mendukung channel yang saya buat ini untuk terus membagikan firman Tuhan. Hanya satu tujuannya, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. God bless.